Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, sesama dosen ya, teman sejawat yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore ini saya bisa membuat satu tayangan melanjutkan materi yang kemarin. Ya, jadi kemarin punya Pak Firmansyah sudah saya buatkan tayangannya, ya silahkan dilihat ya, dipelajari, diadaptasi. Nah kemarin itu untuk tayangan yang Pak Firmansyah itu lumayan banyak koreksinya, ya, lumayan banyak koreksinya. Nah hari ini atau tayangan ini saya mencoba membuat atau melihat abstrak yang sudah terbit dan terbit di Jurnal Madaniyah. Terima kasih Pak Fauzan ya, dan mohon maaf, mohon izin nggak izin dulu ya, mohon izin menampilkan Jurnal Madaniyah di dalam tayangan ini ya, sebagai sebagai jurnal yang mempublikasikan ya, mempublish artikel dan abstraknya sudah dalam pola Imrad ya. Oke. Nah ini adalah jurnalnya. Ini Jurnal Madaniyah. Jadi Ibu Bapak klik aja, googling ya, di googling ketikan Jurnal Madaniyah IAIN Bengkulu. Di sini ini adalah tampilan awal ya, tampilan awal yang saya lakukan tadi. Dapat ini, kemudian saya screenshot, dapatlah ini, dan untuk mengetahui apakah jurnal ini masuk Sinta berapa, di sini sudah ada ya, di sini sudah ada akreditasi Sinta 2. Jadi siapapun yang membutuhkan informasi Sinta itu biasanya di jurnal itu di lamannya, di webnya itu langsung muncul ya, langsung muncul. Anda belum muncul biasanya turun ke bawah ini ya, ini screenshotnya nggak sampai ke bawah ya. Di bawahnya biasanya ada kotak-kotak link ya, kotak-kotak link link indeksasi ya, dan lain-lain lah, biasanya ada di situ, dan di situ tinggal klik aja, masuklah di situ. Nah sementara untuk Madaniyah di sini sudah ada ya. Nah ini jadi obtain Sinta 2 ya, National Accreditation Ranking according to ketutup ini apa, adjudication ya, adjudication of the General Director of Research and Development, Ministry of Research, Technology and Higher Education, nomor sekian dan seterusnya lah, valid until 2024 ya, valid until 2024. Jadi ini dan pengelolanya ada di WA grup kita ya. Terima kasih Pak Fauzan ya, yang bersedia untuk berbagi pengalaman itu. Nah, Ibu Bapak, sekalipun di WAG kita ini terdapat sejumlah pengelola jurnal ya, saya tidak kemudian mengkondisikan bahwa istilahnya titip artikel ya untuk publish, tidaklah ya. Jadi kita berusaha untuk tetap komitmen menjaga kualitas masing-masing jurnal yang kita akan submit ya. Dan untuk prosesnya ya, diantaranya WA group kita ini dibentuk ya. Diantaranya adalah, diantara tujuan WA group kita dibentuk adalah untuk itu, agar jangan sampai ewuh pakai ewuh lah ya, ewuh pakai ewuh, wah ini gimana nih, kan ini sama-sama teman satu WA group gitu ya, harus terbit, nggak juga ya. Jadi ya Ibu Dekan Febi Manado ya, Ibu Mustakimah ya, di Gorontalo, Pak Miski, saya tidak tahu Pak Miski atau sudah masuk atau belum di sini ya. Kalau sudah masuk ya tetaplah kita berkomitmen untuk standar quality ya, sesuai dengan masing-masing ya. Ada Ibu Popon juga di sini ya, ada Ibu Popon, ada Ibu siapa lagi ya, pokoknya siapapun yang mengelola jurnal yang ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi mau gabung di WA group kita. Jadi tidak
tidak ada urusan pertemanan di WA Group ya. Jadi kita di WA Group ini adalah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan bagaimana mengkomposisi ya, menyusun artikel itu sesuai dengan standar. Nah, sehingga kalau nanti misalkan di antara WA Group kita ya, anggota WA Group kita ada yang submit ke masing-masing jurnal yang juga para pengelolanya ada di WA Group ini, ya mohon jangan sampai kemudian ada kesepakatan untuk menurunkan standar ya. Ini mohon maaf. Jadi kita tetap komitmen untuk menjaga kualitas artikel kita, sehingga jurnal-jurnal yang kemudian kita coba submit itu tetap terjaga kualitasnya. Bahkan kita berharap tentu saja jurnal-jurnal yang para pengelolanya ada di sini itu bisa meningkat menjadi terindeks internasional ya, menjadi bereputasi. Ya mudah-mudahan Madaniyah, Amwaluna, Syirah, kemudian jurisdiksi dan sebagainya itu ya bisa segera terindeks Scopus lah ya. Bisa segera terindeks Scopus. Ibu Mustaqimah itu apa? Jurnalnya Ulumuna ya kalau tidak salah ya. Itu Al-Ulum ya. Ulumuna itu Mataram. Al-Ulum juga sama lah ya, mudah-mudahan segera terindeks Scopus. Baik. Tayangan ini ingin memberikan contoh bagaimana Imrad dalam abstrak, dan kita akan menggunakan contoh artikel yang ditulis oleh Pak Man Pandrajat. Jadi tadi masuk agak telat ya. Masuk WAG agak telat. Sayanya yang agak telat kirim link ke WAG sebelumnya itu ya. Oke, jadi ini artikel Pak Manpan ya, ditulis bersama. Jadi koautornya Profesor Muhammad Roslan Muhammad Nur ini ya. Ini guru besar dari University Malaya. Ya, guru besar jadi University Malaya. Jadi ini adalah salah satu contoh kolaborasi dengan negeri jiran itu. Jadi andai tadi saya lihat Pak Waseh ya sudah dengan Brunei ya, Pak Fanani itu ya, terima kasih lah ya. Jadi tadi saya memberikan contoh antar benua antar benua. Di kepala saya ini sudah antar benua. Ya, antar pulau, antar provinsi, antar kota itu jadi mirip trayek bis ya. Gitu. Itu karena itu tadi itu contoh aja. Jadi kan tidak harus strict seperti itu. Ya misalkan antar dalam satu perguruan tinggi oke, nggak apa-apa gitu kan. Nah cuman ya kita juga perlu ingat ya bahwa ini saya kasih contoh inilah ya. Misalkan ini Pak Manpan UIN Bandung ya, Pak Manpan UIN Bandung, penulis keduanya Anton atau Ilah UIN Bandung kan, sama-sama UIN Bandung. Itu ketika direakreditasi itu nilainya lebih kecil jika dibanding dengan ketika Pak Manpan berkolaborasi dengan University Malaya. Nah itu ya, itu. Nah tadi kan kita bisa lihat bersama tuh di WAG. Ternyata Profesor Roslan ini punya semacam pengetahuan bagaimana mengirim ke Scopus Q2 Q1 itu. Nah itu di tengah ini mohon maaf ya, saya sendiri ginggiapen itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya apa? Trauma lah ya, Scopus discontinue kan lebih baik kita berkolaborasi lah dengan para penulis luar negeri itu, dengan dosen luar negeri itu yang jurnal terindeks Scopusnya, akses ke jurnal terindeks Scopusnya itu lebih aman ya. Jadi Ibu Bapak mohon maaf nih, saya kehilangan 3 artikel dari Scopus ya. Dari indeksasi Scopus itu saya kehilangan 3 artikel. Mestinya sekarang 7 saya itu. Ya, mestinya 7, tapi 3 hilang. Jadi ya jadi 4 lagi ya. Kan sayang ya, udah capek-capek nulis, bayar lumayan itu bayarnya. Aduh ya, udah bayar gitu kan. Tiba-tiba hilang kan, musibah ya, itu musibah. Nah, daripada begitu, maka saya kemudian merubah strategi how to submit ke jurnal Scopus Indexed itu. Ya lebih baik seperti ini ya, ada semacam
ada semacam apa silaturahim akademik lah, ada semacam silaturahim akademik di antara kita, meskipun ya boleh jadi di antara kita kan belum pada kenal, ya marilah kita berkenalan ya. Semoga COVID berlalu, semoga COVID segera berlalu. Dan ya pengalaman kami paling tidak saya dengan Ibu Mustaqimah itu kemarin di Jogja itu ya artikel camp. Jadi artikel camp. Ya saya sih senang aja misalkan saya diundang kemana, ke Lok Semawe gitu kan. Saya diundang ke Lok Semawe berapa? 3-4 malam di sana. Kita hadirkan juga reviewernya. Jadi Ibu Bapak mereview itu. Saya kan kemarin bikin status ya di Facebook. Jadi artikel yang baik itu adalah artikel yang terbit karena autornya berhasil mengikuti saran koreksi dari reviewer ya, itu. Jadi itu artikel yang baik itu artikel yang terbit, yang berhasil terbit karena autornya berhasil mengikuti saran koreksi, nasihat atau apapun lah ya dari reviewer itu. Itu seperti itu. Ya, bukan karena sesama anggota WAG gitu. Nah, itu enggak. Enggak ya. Jadi mohon Pak Fauzan, Ibu Dekan Febi Manado ya, urusan proses review ya itu tetap ya kita bersepakat untuk tidak menurunkan kualitas hanya dalam tanda kutip ya, hanya karena pertemanan dalam WAG. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh abstraknya. Ini judulnya ini ya, The Model of Character and Akhlaq Education for Special Needs Children in an Inclusion School. Nah, ini ya, ABK, anak berkebutuhan khusus. Ini ditulis oleh Pak Manpan dan Prof. Roslan. Ini afiliasinya seperti ini, ya. Jadi Bu Bapak, inilah template, ya, template. Ini apa ini? Hurufnya mungkin apa, Helvetica ya, Helvetica atau apa, nanti kita silakan dilihat lah ya. Jadi ikutilah ini fontnya berapa ini, mungkin 18 atau 22 ya, ya antara 18-22 lah ini ya, fontnya ini seperti ini. Nah yang ini kemudian bold, yang ini kemudian regular untuk afiliasi ya, jadi judul, nama, afiliasi, email. Nah ini ya, judul, nama, afiliasi, email. Nah autornya ditulis dulu sejak sejak awal ditulis dulu dua-duanya, baru kemudian afiliasi. Ini satu ya, nih satu ya, ntar saya pen dulu nih. Ini ya, ini afiliasi, ini afiliasi, oke, ini afiliasi, nah seperti ini. Jadi jika warga WAG kita ini akan mengirim ke Madania, ya minimal template-nya sudah selesai dulu lah ya. Jadi jurnal manager itu tidak capek kemudian ngecek ini fontnya apa, template-nya udah sesuai atau belum gitu. Minimal template-nya dulu. Nah, itu ya. Jadi itu mohon diperhatikan. Anda misalkan kita kan kemarin tadi ya. Tadi menulis 5. Nah, 5 itu ya beginilah, penulis pertama di sini, penulis kedua di sini, penulis ketiga di sini, kemudian afiliasinya dibuat seperti ini ya. Kemudian diurut seperti ini. Ini ada apa? Ada alamat. Nah, ini ya, ini alamat nih. Nih. Alamat apa? Alamat afiliasi, ditulis jalan. Ya, di sini nggak begini amat ya, nggak perlu ditulis Jalan Raya Cipadung gitu, nggak. Ya, kalau di ini. Tapi inilah template ya, inilah template. Dan semakin unik itu nilai akreditasinya semakin tinggi ya itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini seperti ini, oke ya. Jadi ini judul, udah selesai lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini nggak sampai 15 lah ya. Itu nggak sampai 15. Judul selesai, autor selesai tanpa gelar ya. Jadi autor tanpa gelar.
ya, Kiai Haji Ajengan apa gitu ya, enggak. Profesor, doktor, MA, MAG, MSI, enggak, tanpa gelar. Oke, afiliasi selesai, kemudian ini email selesai. Nah, Ibu Bapak, mohon maaf bagi yang berpeluang untuk memperoleh email resmi afiliasi, silakanlah dilakukan sejak sekarang. Andai tidak usah panik. Toh Pamanpan sendiri ini tidak pakai winsgd.ac.id. Ya, itu. Pak Anton itu kan Pamanpan STAI, iya. Ya, ini kan DPK. Ya, Pamanpan Win Bandung DPK di STAI KHEZ Mutakin Purwakarta. Nah, sementara yang keduanya ini Profesor Roslan ini afiliasinya dan emailnya resmi. Ya, ini emailnya resmi. Oke, selesai ya. Jadi judul selesai. Ya, lanjutan workshop kemarin ya ini ya. Judul selesai, author selesai, afiliasi selesai, email selesai. Itu ya. Yang penting itu yang harus ada harus dimiliki oleh masing-masing kita. Kita masuk sekarang ke abstrak. Mari kita lihat abstrak. Kemarin kita menjelaskan bahwa abstrak itu juga mengikuti pola Imrad. Sekarang mari kita lihat di mana Imradnya. Di sini. Mulai dari sini. Ya, mulai dari sini ya. Gitu. This research aims to explore how character education and akhlak in children with special needs in Al-Ghazali Jatinangor Inclusion Elementary School. Itu introduksinya segitu ya. Jadi mohon semua kita menghadirkan introduction dalam abstrak. Lantas itu di atasnya apa Pak Anton? Nanti kita akan sampai ke slide itu. Kalem ya, kalem. Oke, ini ya introduction. Oke, selesai ya. Masuk ke method. The method used is phenomenological quality research. Nah, itu silahkan ya. Oke, jadi jika Ibu Bapak mau menulis artikel yang mirip-mirip temanya seperti ini, ikutilah kalimat ini. Ya diparafrase tentu saja, diparafrase ya. Nanti kita berlatih parafrasenya di pertemuan-pertemuan berikutnya lah, entah kapan ya, saya nggak berani janji. Oke, jadi seperti ini. Jadi kembali ke sini, introduction cukup satu kalimat. Metode, sekarang kita lihat metodenya. Sampai sini, oke, dari sini sampai sini satu kalimat ya. Ini. The method used is phenomenological quality research. Satu kalimat. The data is collected. Tuh kan, kemarin saya udah bilang ya, data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, ya. Collected in by, nah ini observasi, interview, dokumentasi, kemudian FGD. Dua kalimat ya sampai sini ya. Ini satu kalimat, ini kalimat pertama, ini kalimat kedua. Oke. Then it was analyzed ya using interactive analysis technique. 3 kalimat. Ya. Jadi teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Ya. Kalau misalkan pengolahan, ada pengolahan statistik ya, misalkan ya itu silakan, masukkan aja. Yang penting kita harus menuliskannya dalam kalimat yang singkat, padat, jelas. Itu ya. The method used is phenomenological quality research. Titik di situ. The data is collected in by bla 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 bla. Ya, kemudian it was analyzed using bla 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 bla. Tergantung masing-masing ya. The method used is apa? Data collected is data collected in by apa? Jebret jebret jebret. Kemudian analyze using apa? Silakan. Oke, clear ya? Method clear. Berikutnya, nah ini result and discussion.
The result, jadi ini eksplisit dinyatakan the result. Ini result, ini ya. Oke. Nah, pen. Nah. Mana? Inilah. The result ini ya, ini. Jadi eksplisit aja the result. Ya, ini the result indicate that the education program at dan seterusnya. Jadi Bu Bapak harus menyatakan, kita ikut ini ya, kita ikut punya Pak Manpan ini, harus menyatakan bahwa hasilnya adalah, hasilnya menunjukkan, hasilnya mengindikasikan dan seterusnya. Oke, nih the result. Sampai mana? Sampai sini, titik nih. Nih titik ya, jadi sampai dari sini sampai sini, ini result nih ya, sampai sini. Nah ini diskusinya, it has long hours of activities and most of the, nah itu sampai sini, ini discussion ya. Gitu ya. Oke, jadi mulailah dari sekarang, ini contoh konkret ya, jadi sepotong alfiah itu kastakim itu ya, kalamun al-lafzun mufidun kastakim. Seperti apa bahasa Arab? Istakim. Seperti apa abstrak yang mengikuti pola Imrad? Seperti artikelnya Pak Manpan. Nah, gitu. Oke? Oke ya. Nah, oke. Sekalian lah ini karena keyword ya, karakter education. Nah, ini tidak mengikuti pola saya ya. Nggak apa-apa, yang penting kan artikel yang terbit itu kan, ini bukan saya reviewernya, akhlaknya ada akhlak ya, children with special needs. Nah ini ya, ini special need children, ini menjadi children with special need, inclusive school. Nah ini di sini inclusion school ya, di atasnya inclusion school, di sini inclusive school. Oke, lanjut. Nah, penegasan aja. Jadi Ibu Bapak, inilah yang harus ada dalam abstrak itu. Ya, introduction, method, result, and discussion. Dan dinyatakan secara eksplisit bahwa dalam introduction, dalam kalimat introduction itu, this research aims, this article discuss, tries to discuss, this article explore, ya, this article reviews, gitu ya, this research reviews, this study reviews, terserah ya, pokoknya polanya seperti itu. The method used is, ya, this article use the method is okay, silakan lah ya, pokoknya seperti itu. Kemudian the result itu. Ya, jadi introduction, method, result, and discussion. Kita dipersilahkan untuk mencontoh ini karena ini sudah sesuai dengan pola Imrad dan sudah terbit. Oke, berikutnya, nah ini lantas ini apa? Nah Ibu Bapak, jadi kalau kita mau kirim ke Madaniyah dan mengikuti tulisannya Pak Manpan ini, sebelum introduction dibuatlah preposisi. Ini kan preposisi. The law stresses that education is the right of all citizens, including children with special needs. The needs for education dan seterusnya. Ini preposisi. Kalimat-kalimat yang ya saya tidak menyebut postulat ya. Ini preposisi aja lah. Ini preposisi. Bahwa mungkin Pak Manpan berkeyakinan bahwa ini postulat sehingga Pak Manpan merasa merasa perlu untuk menuliskan ini sebagai penghantar pembaca memahami abstrak. Itu ya. Jadi diperkenankan, kalau lihat contoh ini, kita diperkenankan membuat pengantar. Sebelum masuk ke introduction dalam abstrak itu, kita diperkenankan membuat pengantar sehingga tidak kering. Ya, tidak kering. Abstrak itu ada apa ya? Ya ada narasinya lah, ada narasinya. Dan inilah contoh narasi dari
Pak Manpan ini ya, dari sini sampai sini nih. Tuh, ada narasinya. Oke. Nah, ini saya sebutnya pre-introduction ya. Ya, silakanlah cari istilah yang lebih tepat. Oke, jadi saya ulang ya. Saya ulang. Inilah introduction. Kalimatnya seperti ini, satu kalimat. Inilah metode, 3 kalimat. Inilah result and discussion. Berapa kalimat nih? 2 kalimat. Dan ini tidak sampai 300 kata. Ya, ini tidak sampai 300 kata ini. Oke. Nah, ini. Jadi ya silahkan lakukan internalisasi dan mulailah berlatih sesuai dengan jodohnya masing-masing. Ya, jadi saya jadi comblang ini, seru juga ternyata jadi comblang ya. Perjodohan para autor itu silakan dilihat ya, silakan ini diikuti ya, terutama bagi yang akan kirim ke Madanian dan termasuk juga ke yang lain, sama lah saya pikir ya. Jadi abstrak Imrad substansifnya itu seperti ini. Ada introduction, ada method, ada result and discussion. Oke. Tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiris sabirin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.